Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya. Senang sekali saya punya kesempatan lagi untuk berbincang dhamma di Wihara Bodhiwangsa, dan kayaknya saya akan menuntaskan utang saya. Sudah lama ya saya memberikan uraian tentang Manggala Sutta. Jadi udah terputus. Jadi karena saya harus memberikannya setahun sekali, jadi lama banget uraiannya. Jadi utang saya tinggal dua bait ya. Jadi saya coba ulang dari buku Parita. Bait ke-9 dan ke-10. Yang 9 adalah tapoca brahmacariyanca arya sacana dasanang nibbana saci kiriyaca etang manggala mutamang. Dan bait ke-10 adalah putasa loka damehi citang yasana kampati asokang wirajang kemang etang manggala mutamang. Nah, dua bait itu yang akan saya coba selesaikan di sore hari ini ya. Jadi tadi saya sudah membacakan bahasa palinya yang gata ke-9. Ya, gata 9 ini mengandung 4 manggala. Yang pertama adalah pengendalian diri, dan yang kedua adalah kehidupan suci, brahmacharya. Yang kemudian yang ketiga saca kirya dasanang, melihat kebenaran mulia, dan yang keempat adalah realisasi nibbana. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat ini adalah kulminasi dari 8 bait sebelumnya. Jadi ini diakhiri dengan realisasi nibbana. Ya, mungkin buat kita kejauhan, tapi nggak apa-apa. Kan ujungnya nanti kita ke sana. Jadi baguslah paling tidak kita tahu teorinya dulu ya. Belum tentu kita menyelesaikannya dalam kehidupan sekarang, nggak apa-apa. Tapi paling tidak Buddha sudah memberikan peta jalan untuk mengarah ke sana gitu ya. Nah, di bait ke-9 ini ada 4. Yang pertama itu adalah tapo. Nah, tapo ini adalah kalau dalam diartikan sebagai pengendalian diri yang giat. Nah, tapi sebenarnya tapo sendiri itu punya arti harafiah, punya arti letterluck ya. Arti letterlucknya itu apa? Arti letterlucknya itu adalah panas, api. Jadi sebenarnya tapo itu arti harafiahnya adalah api. Karena itu diartikan sebagai pengendalian diri yang giat. Jadi api itu menyala. Jadi punya semangat yang terus-menerus gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan tapo. Nah, orang menganggap bahwa yang namanya tapo atau tapa ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia itu tapa, itu identik dengan menyiksa diri. Ya kan, namanya orang bertapa nggak makan, nggak minum, puasanya kemudian di tempat yang gelap, tempat yang sunyi, tempat yang jauh dari keramaian, kadang-kadang justru di tempat-tempat yang angker, ya kan? Itu kan pandangan umum, ya kan? Atau tapo atau tapa ini itu artinya menghukum diri sendiri. Jadi kalau di India itu umum sekali kalau orang bertapa itu
ekstrim ya. Jadi dia tidur di atas bed tapi dari paku. Bayangkan, boro-boro kita kesentuh sedikit aja kita udah sangat takut gitu. Tapi mereka tidur di atas paku. Atau misalnya mereka hanya makan apa yang jatuh dari langit. Jadi kalau haus ya tinggal menjulurkan lidahnya berharap air hujan jatuh. Kalau tidak ada yang jatuh ke mulutnya atau daun yang jatuh ke mulutnya untuk dia makan, ya dia akan berpuasa sampai mati. Jadi dia itu menyiksa, menghukum dirinya sendiri, menyiksa badan itu sampai se-ekstrim itu. Dan itu dilakukan oleh Buddha Gautama, oleh Pangeran Siddhartha. Yang hampir saja ikut lewat pindah alam. Kalau disebutkan kalau disentuh dari depan, yang terpegang adalah tulang punggung. Disentuh dari belakang, yang terpegang adalah perut bagian depan. Saking antara kulit bagian depan sama bagian belakang itu sudah menyatu, sudah sulit lagi orang tidak, kalau bagi saya ya, saya kan gemuk ya. Jadi kalau dipegang dari belakang ya kenanya ya dagingnya. Kalau Pangeran Siddhartha di saat itu betul-betul menyiksa diri, menghukum jasmaninya sedemikian kerasnya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa itu adalah menghukum badan jasmani. Karena mereka beranggapan yang berdosa itu adalah tubuh, badan jasmani. Jiwa itu sebenarnya adalah sesuatu yang steril atau sesuatu yang murni. Jadi yang salah itu adalah tubuhnya. Jadi mereka itu di India itu sangat umum untuk menyiksa tubuhnya itu dengan cara-cara bertapa yang demikian ekstrim. Ya. Nah, mungkin juga di sini juga mungkin ada beberapa yang seperti itu ya, yang puasa 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Itu kan mungkin kalau sudah lewat batas manusia normal gitu ya. Jadi begitulah cara-cara mereka menginterpretasikan yang disebut dengan bertapa. Nah, tetapi atau ya orang mungkin zaman modern sekarang mengatakan bahwa itu menyangkal diri. Ya, mungkin ada beberapa sistem kepercayaan lainnya yang menggunakan perkataan atau istilah penyangkalan diri. Ya, itu interpretasi orang terhadap bertapa itu seperti itu. Tapi apakah Dhamma mengamini atau menyetujui definisi bertapa seperti itu? Enggak. Dhamma itu punya spesifik. Tapo itu membakar kekotoran batin. Tadi kan definisi tapo letterlek itu adalah api, membakar. Tapi yang dibakar apa? Bukan yang dibakar rumah atau yang dibakar kambing guling, bukan. Tapi yang dibakar itu spesifik, kekotoran batin. Yang dibakar oleh tapa itu adalah kekotoran batin. Jadi sangat spesifik. Itu keindahannya dari Dhamma. Orang tidak bisa menginterpretasikan sendiri-sendiri. Saya punya interpretasi tapa sendiri, Anda punya interpretasi tapa sendiri, enggak begitu. Di Dhamma itu spesifik. Jadi apa yang disebutkan oleh Buddha sebagai tapo atau tapa, itu adalah membakar kekotoran batin. That's it. Tidak ada menghukum jasmani, tidak ada penyiksaan diri yang berlebihan, tidak ada. Karena Buddha sudah melewati itu semua. Dan dia meredefinisikan yang namanya tapa dalam Dhamma adalah membakar kekotoran batin. Kenapa? Karena itu tujuannya tadi yang keempat nanti diterangkan. Itu nibbana, realisasi nibbana. Buddha sudah membuktikan bahwa dengan menyiksa diri itu tidak membawa kemana-mana. Tidak mencapai kesucian juga gitu. Jadi kenapa harus mengulangi step yang sudah dilakukan dan tidak berhasil? Itu yang message dari Manggala itu tuh gitu. Jadi cobalah kita berpikir atau menggunakan pola pikir yang sudah diberikan oleh Buddha. Jadi gunakanlah definisi tapa sebagai membakar kekotoran batin. Bukan bertapa yang aneh-aneh. Hanya mau makan buah. Enggak mau makan sayur, atau misalnya dia hanya mau mutih, atau misalnya ngebleng atau apapun. Enggak gitu. Tapanya di agama Buddha di Dhamma itu enggak begitu.
Tapanya di agama Buddha itu adalah membakar kekotoran batin. Ya. Nah, di Owada Patimokkha, kalau mau lihat ya, ada di Dhammapada syair 184, 83, dan 85. Nah, tapo itu disebutkan di situ, kanti paramang tapo titika. Artinya adalah kesabaran adalah cara bertapa yang tertinggi. Jadi Buddha sendiri pun mendefinisikan tapo itu kan sebenarnya khotbah yang disampaikan kepada para arahat, ya kan? Karena Owada Patimokkha itu dibabarkan ke 1250 arahat yang datang tanpa diundang. Nah, itu didefinisikan sebagai kesabaran. Kesabaran adalah cara bertapa yang paling tinggi. Jadi nggak ada tuh penyiksaan diri dan lain-lain. Sekali lagi tidak ada. Yang ditujukan sama Sang Buddha adalah membakar kekotoran batin, atau ya salah satunya adalah dengan kesabaran. Ketika orang sabar, itu kekotoran-kekotoran batin atau kebencian atau kemarahan itu tuh dihadapi dengan kesabaran. Nah, itu yang didefinisikan sebagai cara bertapa paling tinggi yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Nah, sebenarnya kesabaran atau khanti sendiri itu juga punya definisi spesifik. Nah, itu yang saya suka di Dhamma itu, saya sukanya definisinya itu spesifik. Tidak bisa diinterpretasikan macam-macam sesuai maunya kita sendiri, nggak bisa. Nah, di Sangyutta Nikaya itu disebutkan bahwa khanti itu definisinya adalah energi yang dibangkitkan untuk menanggung beban yang berat. Sekali lagi, khanti adalah, atau kesabaran adalah energi. Sekali lagi, tapo, api, energi yang dibangkitkan untuk menanggung beban yang berat. Beban yang berat apa? Sabar. Dalam hal ini, kesabaran itu adalah tanggungan yang berat. Karena orang untuk bisa sabar itu perlu punya energi. Bukannya seperti orang pasrah. Beda ya, antara orang pasrah sama orang sabar itu sangat berbeda. Pasrah itu dia tidak punya kesempatan untuk membalas. Tapi orang sabar itu punya kesempatan untuk membalas. Tapi dia memilih untuk tidak membalas. Beda. Kalau dia tidak mampu untuk membalas, ya pasrah. Tapi kalau dia punya kesempatan untuk membalas dan dia tidak melakukan itu, dan dia membakar kemarahannya, membakar kejengkelannya, membakar kebenciannya dengan kesabaran, itulah yang disebut dengan khanti, disebut dengan kesabaran. Jadi luar biasa. Yang namanya tapo, itu bertapa di dunia zaman sekarang pun masih relevan. Tapi bukan tapa-tapa yang dimengerti oleh umum, bukan. Spesifik. Tapa adalah tadi, membakar kekotoran batin. Ya. Itu adalah yang pertama, manggala yang pertama. Ada pertanyaan? Sebelum saya masuk ke manggala yang kedua. Manggala yang kedua itu adalah Brahmacharya. Brahmacari. Jadi Brahma itu adalah kehidupan suci yang tanpa noda. Kenapa Brahma itu diambil sebagai terminologi kehidupan suci? Karena Brahma itu adalah makhluk tertinggi di alam semesta ini. Dia lebih tinggi dari dewa. Brahma itu adalah makhluk paling golongan makhluk paling tinggi di kosmologi Buddhis. Dan uniknya, Brahma itu tidak punya jenis kelamin. Dia tidak ada Brahma laki-laki, Brahma perempuan, nggak ada. Brahmana itu ada laki-laki, ada perempuan, Brahmana. Karena itu adalah kasta. Tapi Brahma, makhluk tertinggi di alam semesta, itu tidak punya jenis kelamin. Tidak ada itu Brahma laki-laki, Brahma perempuan, ini menjadi suami istri, terus nanti ada anak Brahma kecil, nggak ada. Brahma adalah makhluk soliter, makhluk sendiri. Dia tidak perlu makhluk lain. Dia berdiri sendiri. Nah, itu yang disebut Brahma. Nah, karena Brahma itu tidak punya gender, tidak punya laki dan tidak punya perempuan, kan tidak pernah ada hubungan suami istri antara Brahma. Make sense kan? Kalau dewa dewi ada. Mereka berhubungan seks.
Tapi kalau Brahma, nggak ada gendernya. Ya dia mau berhubungan dengan siapa, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi Brahma itu tidak pernah mempunyai ketertarikan seksual. Karena memang dia tidak ada gender. Nggak ada gender. Ya. Karena itu disebutnya gaya hidup seperti Brahma yang tidak punya ketertarikan seksual. Itu disebut sebagai gaya hidup yang suci. Brahmacari. Cari itu gaya hidup. Lifestyle zaman sekarang. Lifestyle seperti Brahma. Lifestyle-nya apa? Tidak ada hubungan seksual. Ya tentu kalau umat awam nggak bisa terus-terusan ya. Kalau yang apalagi yang sudah menikah gitu kan ya mereka masih punya kewajiban sesama suami istri. Tapi kalau buat orang yang soliter seperti saya tidak memilih untuk tidak menikah, mungkin Adi juga, Eko juga, itu bisa dilakukan. Ya itu pilihan. Buddha tidak pernah memaksa orang menjadi anagarika atau menjadi biku atau menjadi anagarini atau bikuni, enggak. Masing-masing diserahkan kembali ke pilihannya masing-masing. Nah, tapi meskipun gaya lifestyle-nya Brahma itu aseksual, jadi tidak ada hubungan seksual, Brahma itu punya karakteristik yang sangat-sangat tinggi. Kenapa? Karena Brahma itu punya 4 sifat karakteristik. Metta, karuna, mudita, upeka. Itu 4 karakteristik dari Brahma. Metta adalah cinta kasih, karuna adalah kasih sayang, mudita ikut berbahagia ketika orang lain atau makhluk lain berbahagia, dan upeka punya keseimbangan batin. Dia dicela, dicaci, ya dia tenang seimbang. Itulah karakteristik dari seorang, atau bukan seorang, ini bukan orang, ini sesosok Brahma. Brahma itu punya karakteristik 4. Makanya disebutnya Brahma Wihara. Kediaman Brahma. Wihara itu adalah kediaman. Kediaman Brahma. Kediaman Brahma apa? 4 ini. Itu yang disebut dengan kediaman Brahma. Metta, karuna, mudita, upeka. Itu karakteristik dan itu adalah karakter dari makhluk Brahma. Nah, itu adalah berkah. Kenapa kan jadi berkah? Ya, Buddha melihat bahwa kehidupan rumah tangga itu banyak masalah. Dia sendiri meninggalkan kehidupan rumah tangga untuk mencari obat supaya dia tidak harus terlahir kembali. Kalau kita kehidupan berumah tangga, itu akan tergulung. Kalau kita tidak sadar dan kita tidak punya keinginan untuk keluar dari samsara, itu akan terus begitu. Baik kodratnya begitu. Karena kodratnya orang berkeluarga adalah pasti akan beranak. Eksistensi itu yang kemudian menggandoli atau mengikat orang-orang tersebut atau orang-orang tersebut ataupun makhluk-makhluk tersebut untuk kembali lagi terlahir. Kembali lagi terakhir karena ikatan itu. Nah, Brahma enggak. Brahma enggak seperti itu. Makanya disebut yang cinta kasih itu apa? Cinta kasih dan cinta kasih yang tidak terbatas. Tidak hanya karena saya kenal maka saya punya cinta kasih. Enggak. Cinta kasihnya tidak terbatas. Karuna kasih sayangnya juga tidak terbatas. Tidak terbatas karena saya melihat orang ini mau saya bantu. Orang ini enggak. Maka karunanya ke sini. Enggak gitu. Karunanya ke semua makhluk. Mudita juga begitu. Upeka pun sama. Jadi tanpa batas. Sangat-sangat luhur. State of mind-nya, jadi kondisi pikirannya itu sangat-sangat luhur. Nah, itulah yang membuat para Brahma itu punya kesempatan untuk banyak berbuat baik. Ya, kalau kita, ya berlatihlah punya karakteristik seperti itu, karakteristik metta, karuna, mudita, upeka. Supaya kita punya kesempatan untuk berlatih atau mempunyai kesempatan untuk menanam karma baik yang lebih banyak. Nah, karena sebagian besar itu adalah perumah tangga, makanya Buddha itu memberikan sila 8 atas sila, tapi tidak untuk tiap hari. Buddha mengatakan bahwa yang tiap hari itu Pancasila, tapi atas sila itu dilakukan berkala. Biasanya dilakukan
Kalau mau hanya sederhana ya bulan gelap sama bulan terang, bulan purnama. Tapi ada yang lebih kurang ya, kayaknya hanya 2 kali doang. Ya udah kasih bulan gelap, bulan terang, dan diantaranya. Jadi tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23 sebagai hari latihan. Hari latihan apa? Hari latihan supaya kita bisa menjadi seperti Brahma. Latihan, namanya juga latihan, ya belum jadi Brahma beneran, tapi at least kita bisa merasakan. Dan itu sangat menenangkan, sangat kalau orang yang sudah pernah ikut latihan seperti itu ya, itu sangat menenangkan. Jadi nggak ribet urusan keluarga, nggak ribet urusan macam-macam, nggak ribet urusan makan gitu. Jadi hidup itu simpel gitu. Ya tentu dengan niat yang benar ya. Kalau niatnya melakukan tasila tapi masih mengingat-ingat makan, ya jadinya jadi berat gitu ya. Karena kan jadinya jadi punya keinginan gitu. Tapi kalau dengan cara yang benar, itu tuh cara hidup yang sangat simpel, yang mudah dirawat. Tadi kan di Karania dikatakan itu mudah dirawat. Itulah cara hidup yang mudah dirawat. Gitu ya. Nah itu adalah berkah yang kedua, yang Buddha katakan di syair ke-9. Sebelum masuk ke syair yang ketiga, Buddha mengatakan begini. Tadi yang berhubungan dengan perumah tangga. Perumah tangga itu di Buddhism, kita harus terima bahwa hubungan suami istri itu didasarkan atas hubungan seksual. Kalau orang tidak lagi menginginkan hubungan seksual, biasanya mereka tidak akan menikah. Tapi karena orang itu menikah, mereka punya kewajiban untuk menafkahi secara seksual. Jadi ada orang-orang yang mengatakan bahwa itu adalah nafkah batin, ya kan? Kalau nggak dapat itu, istri atau suami bisa uring-uringan gara-gara itu. Tapi orang yang sudah tidak lagi tertarik dengan itu, hidup menjadi brahmacari atau hidup menjadi anagarika atau anagarini, itu lebih enak. Karena dia tidak lagi mendapat gangguan. Nah, karena dasar dari berumah tangga itu memang suka tidak suka, disebutkan adalah tanha, nafsu, kita punya kewajiban atau kita punya jalan yang ditunjukkan oleh Buddha untuk ini mulai mentransfer yang namanya nafsu atau yang namanya tanha, itu transfer dulu ke pema. Nggak usah ke meta dulu, kejauhan. Yang namanya pema itu adalah seperti kalau orang tua dengan anak. Kan nggak ada nafsu ya. Kalau anak sama orang tua nafsu itu agak kelainan. Iya kan? Normalnya orang sama anak itu pasti timbul kasih sayang, timbul cinta, tapi bukan nafsu. Nah itu yang disebut dengan pema. Beda ya. Suami istri kalau ketemu, apalagi kalau lagi hot-hotnya, akan jadi tanha. Tapi kalau sama anak atau sesama saudara dan orangnya normal ya, bukan orang-orang yang tidak normal, tidak ada nafsu. Ya sebagai saudara gitu. Meskipun beda jenis kelamin, tapi nafsu sudah tidak ada lagi. Yang adalah bentuk kasih sayang, yang nanti kemudian ditransfer menjadi lebih tinggi lagi, menjadi meta. Karena apa? Karena pema itu hanya spesifik ke anaknya, ke saudaranya, tujuannya jelas, lingkupnya terbatas. Tapi kalau meta, lingkupnya lebih luas, bahkan kepada makhluk-makhluk yang tidak kita kenal, semut, belalang, kemudian burung, segala macam pun kita bisa memancarkan meta. Tapi kalau pema nggak bisa, karena itu terbatas gitu. Kecuali misalnya itu anjing peliharaan misalnya ya bisa, atau burung peliharaan, atau ular peliharaan, ya mungkin bisa ke pema begitu, tapi terbatas. Tapi kalau meta itu sangat menyeluruh, jadi tidak terbatas gitu. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik kalau Bapak Ibu itu juga pernah terekspos dengan tradisi dari Tibetan. Gaya meditasi Tibetan itu di level tertentu itu mereka akan diberikan objek meditasinya itu biasanya dalam bentuk dewa.
dewa tertentu gitu ya, sesuai dengan karakternya masing-masing orang. Jadi dewa ini cocok buat yang orang kayak begini, dewa ini tertentu untuk cocok yang dewa untuk karakter tertentu yang lain. Jadi punya beda-beda. Dan itu biasanya gurunya yang menentukan dan memberikan objek itu, dan biasanya dengan mantranya. Nah, karena itu tradisi Tibet. Nah, di tradisi Tibet itu juga itu kalau dicermati nanti di next level ya itu akan diberikan pasangannya. Jadi kan tadi diberikan dewa, atau kalau mungkin yang perempuan diberikannya dewi. Nanti di tahap tertentu itu akan diberikan pasangannya. Kalau dewa ya pasangannya dewi, kalau dewi ya pasangannya dewa. Akan diberikan itu. Tujuannya apa? Tujuannya kedua itu akan kemudian berhubungan seperti suami istri dalam bentuk yang kemudian itu menyatu menjadi satu energi. Ya maaf ya, ini tradisinya agak apa ya, agak berbeda dengan tradisi Theravada sih. Namanya juga ini tradisi tantra ya, tradisi apa yang agak berbeda, jauh berbeda dengan tradisi ini. Tapi sebenarnya itu ada simbolis yang sangat bagus. Yang sama dengan yang tadi saya ceritakan bahwa ada tanha, ada pema, ada meta. Ini sebenarnya sama juga. Itu tadinya kan hubungannya kan dewa dengan dewi. Itu sebenarnya kan tanha. Di tanha itu kemudian akan ditransform menjadi energi yang murni. Sudah tidak ada lagi dewa dan dewi, itu bersatu, murni, kemudian itu menjadi energi yang digunakan untuk mencapai jana. Luar biasa. Tapi itu tidak sembarang orang bisa. Kenapa? Karena itu perlu latihan. Dan karena itu diberikan oleh guru. Jadi tidak bisa misalnya, ayo kita belajar tantra, kita ambil masing-masing objeknya masing-masing. Nggak bisa begitu. Guru akan melihat, oh orang ini sudah siap. Oh orang ini masih jauh. Jangan dikasih dulu, nanti jadinya aneh, jadinya ngawur meditasinya. Enggak gitu. Jadi nanti kalau sudah tahapnya sudah siap, baru diberikan objek itu. Dan nanti setelah siap lagi, baru itu diberikan objek pasangannya, dakininya. Yang itu yang kemudian dia akan diberitahu caranya untuk mengikat itu tanha yang ada di dalam dirinya, nafsu itu kemudian ditransformasikan menjadi energi murni. Untuk apa? Untuk mencapai jana. Membantu tingkat meditasinya dengan cepat sekali. Itulah orang-orang Tibet kalau meditasi bisa di pegunungan Himalaya, tidak mau jubah tipis, tapi dia tidak mati membeku. Karena itu, karena dia punya energi itu. Dan itu yang digunakan tadi dengan tapo itu digunakan untuk mengikis kekotoran batin. Tujuannya itu gitu. Jadi sebenarnya secara garis besar masih inline. Cuman caranya yang beda. Gaya prosesnya itu yang berbeda. Oke. Nah, itu yang kedua. Brahmacari ya, gaya hidup seperti Brahma atau lifestyle, Brahma lifestyle. Nah yang ketiga itu ada Arya Sacana Dasanang. Nah ini agak unik. Arya itu artinya mulia. Kebenaran mulia. Saca itu adalah kebenaran. Jadi Arya Saca. Arya Saca itu adalah kebenaran mulia. Dasanang itu melihat. Jadi ini bukan hanya sekedar mengerti. Bukan hanya mengerti bahwa 4 kebenaran mulia itu tentang penderitaan, tentang sebab penderitaan, berakhirnya penderitaan, dan jalan untuk mengakhiri penderitaan. Itu knowledge. Itu adalah pengetahuan. Tapi ini melihat tuh seperti saya melihat adik, saya melihat bapak. Nyata. Bukan saya mengada-ngada dalam bentuk pengetahuan, enggak. Saya melihat kebenaran di depan. Jadi melihat kebenaran mulia itu di depan matanya sendiri. Alias merealisasikan 4 kebenaran mulia. Bukan hanya dipahami, bukan hanya kemudian di reasoning, dimengerti, kemudian dia bisa membahas seperti saya sekarang, bukan hanya sekedar itu. Tapi dia bisa melihat kebenaran itu di depan dia. Makanya disebutnya dasanang, melihat. Bukannya memahami, bukan. Bukan kemudian dia bisa mencerna, bukan. Tapi melihat
Melihat itu udah tahamnya paling tinggi. Jadi melihat merealisasi, benar-benar melihat kenyataan 4 kebenaran mulia dalam kehidupan. Nah, itu yang disebut dengan Arya Sacana Dasanang. Jadi itu melihat 4 kebenaran mulia. Nah, melihat kebenaran mulia ini, kan tadi saya sudah sebut ya, ada kebenaran mulia tentang duka, ada sebab duka, ada berakhirnya duka, ada jalan untuk mengakhiri duka. Terbagi menjadi yang 2 atas itu sifatnya panya, yang 3 itu sifatnya sila, yang 3 bawah itu adalah samadhi, ya kan? Nah, ketika orang melihat sama-sama mengerti 4 kebenaran mulia, bedanya apa ketika seorang arahat atau seorang yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian melihat kebenaran mulia? Kebenaran mulianya sama, tapi cara untuk melihatnya atau proses untuk melihatnya itu yang beda. Jadi kenapa kok kebenaran mulia dimulai dengan panya? Kenapa tidak sila dulu? Di sini ada yang sempat berpikir enggak? Kenapa kok panya dulu di atas? Pandangan benar, pikiran benar. Kenapa kok kita tidak mengatakan ucapan benar, perbuatan benar dulu? Kenapa kita harus mulai dengan panya? Kan agak-agak aneh. Karena sebenarnya kan mulainya kan idealnya adalah sila, samadhi, panya. Kenapa udah ngebalik? Kenapa kok di jalan mulia berunsur 8 itu kenapa panyanya ditaruh di atas? Baru sila dan samadhi. Karena panya yang pertama, itu adalah langkah pertama, itu adalah cinta maya panya. Suta dan cinta maya panya. Pengetahuan dan pemahaman tentang kebenaran. Belum sampai dasanang tadi. Dasanang, belum. Ini masih dari sisi memahami, mendengarkan, dia mengerti, dan dia mencerna ke dalam. Jadi dia masih dalam bentuk teori. Pinjaman pengetahuan dari orang-orang yang khotbah. Mungkin dari murid-muridnya Buddha. Atau mungkin dari Buddha langsung. Dia mengerti. Tapi dia belum merealisasi. Nah kemudian dia melakukan sila. Melakukan samadhi, balik lagi ke panya. Nah kali ini panyanya beda. Panyanya bukan sekedar panya cinta maya panya. Tapi bawana maya panya. Tadi yang disebut dasanang. Arya saca dasanang. Nah panyanya itu adalah dasanang. Kebenaran dia lihat dengan mata kepala sendiri. Dan kemudian itu menjadi wimuti, menjadi pembebasan. Prosesnya beda. Kalau kita berhenti sampai pengetahuan. Atau ya mungkin silanya kita lakukan, tapi panyanya masih belum, samadhinya belum. Begitu. Jadi beda memang prosesnya. Dan ini memang keunikan dari dari ajaran Buddha. Sama-sama diberikan kepada arahat dan ataupun makhluk-makhluk yang mencapai mulai dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami sampai arahat, dan kepada kita juga sama. Ajarannya sama. Tapi prosesnya berbeda, sehingga hasilnya itu juga beda. Kalau di buku Parita ini kan disebutkan ada 4 tadi ya, 4 kebenaran mulia dalam 3 tahapan, sehingga semuanya itu menjadi 12. Yang pertama adalah duka Arya Saca. Duka Arya Saca itu adalah 3, ada tahapannya 3. Yang pertama adalah menjadi terang dan jelas, kedua harus dipahami, yang ketiga telah dipahami. Yang terang dan jelas itu apa? Yang terang dan jelas itu adalah duka. Ini kan kebenaran tentang duka. Jadi yang terang dan jelas itu dukanya. Dukanya itu apa yang disebut duka itu harus jelas, harus terang. Enggak bisa, yang seperti saya sebut bilang, yang tadi saya bilang di awal bahwa di agama Buddha atau di Dhamma itu spesifik. Yang disebut duka itu enggak bisa suka-suka saya, suka-suka kamu definisinya, enggak bisa. Yang disebut duka itu spesifik dalam Dhamma. Itu disebutkan ada duka 12. Lahir, tua, mati, kesedihan, ratap tangis, sakit fisik, duka cita, putus asa, berkumpul dengan yang tidak disuka, berpisah dengan yang disuka, tidak mencapai keinginan, dan
5 khanda. Mental dan jasmani, mental dan jasmani. Itulah yang disebut dengan duka. Di luar itu bukan duka. Jadi dukanya spesifik. Kita ngelihatnya ke dalam, bukan ke luar. Ini harus dipahami. Menjadi terang dan jelas tadi yang pertama. Yang kedua, harus dipahami. Dan yang ketiga, telah dipahami. Nah yang kedua, langkah yang kedua adalah duka samudaya Arya Saca, alias duka ini punya penyebab. Penyebabnya apa? Menjadi terang dan jelas bahwa penyebab duka itu adalah tanha, kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Kama itu adalah nafsu. Jadi keinginan atau kerinduan atas nafsu. Nafsu apa? Nafsu indera. Ada 6 indera. Itu bahaya, itu makanya disebutnya indera. Kenapa? Indera itu mencengkram, indera itu menguasai. Makanya disebut indera. Indera itu dewa. Dewa itu adalah dewa penguasa. Penguasa apa? Penguasa kehidupan kita. Ketika kita melihat yang indah, kita mau seperti itu, yang indah. Begitu kita melihat yang jelek, kita nggak mau. Artinya apa? Kita disetir oleh mata. Ketika kita makan, wah makanannya nggak enak, nggak mau. Artinya apa? Kita disetir oleh lidah. Kehidupan kita disetir oleh lidah, oleh panca indera, oleh 6 indera. Ketika kita mendengar hinaan, kemudian kita merasakan sensasi yang tidak menyenangkan. Artinya apa? Artinya kita disetir oleh pendengaran, oleh telinga, oleh suara. Kehidupan kita itu disetir oleh 6 indera. Makanya disebutnya indera. Itu adalah penguasa kehidupan kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak di situ. Itulah kenapa disebutnya indera. Dan itu juga sebabnya kenapa ada dewa Indra. Karena itu adalah penguasa. Jadi jangan biarkan kehidupan kita dikuasai oleh 6 indera kita. Kita yang harus menguasai 6 indera kita. Ya, jadi jangan dibalik. Nah, jadi itu yang menjadi terang dan jelasnya itu tadi, terang dan jelas. Yang kedua adalah itu harus dilenyapkan. Ya, harus dilenyapkan, dan yang ketiga adalah telah dilenyapkan. Itu sebabnya, kebenaran mulia tentang sebab. Yang ketiga adalah duka niroda Arya Saca, atau lenyapnya penderitaan. Menjadi terang dan jelas bahwa penderitaan itu bisa dilenyapkan. Penderitaan itu bisa dihilangkan dan harus dicapai. Proses penghilangan itu harus dicapai, harus kita usahakan. Dan telah dicapai. Ketika kita mencapai hasil, merealisasi tadi, Arya Saca Nada Sanang melihat kebenaran itu, kita berarti telah mencapai. Gitu. Itu yang ketiga. Kemudian kebenaran yang keempat adalah duka niroda gamini patipada Arya Saca. Ini adalah jalan. Arya Saca tentang jalan. Jalan itu menjadi terang dan jelas. Apa yang terang dan jelas? Yang tadi saya bilang, ada 8 yang menjadi unsur jalan mulia. Yang kalau dilakukan atau dilaksanakan, itu akan membebaskan. Yang tadi saya ceritakan prosesnya, kenapa ada panya dulu, ada sila, ada samadhi, kemudian balik lagi, dan kemudian akhirnya semua itu menjadi satu, dan akhirnya menjadi wimuti atau pembebasan. Sampai di sini, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Ini memang topiknya topik berat sih. Ini udah syair ke-9 dan ke-10 ya. Yang keempat adalah Nibbana Arya Saca Kiriya. Jadi Nibbana itu adalah pemadaman, atau Nibbana itu nirwana. Jadi sebenarnya itu adalah padam. Apanya yang padam? Sekali lagi, definisi di agama Buddha itu tuh selalu spesifik. Apanya yang padam? Kita harus teliti dan kritis. Apanya yang padam? Yang padam itu nafsunya. Bukan kehidupannya alias mati, enggak. Tapi nafsunya, kekotoran batinnya
itu yang padam, yang habis. Nah, Nibbana Sacikirya itu artinya merealisasikan Nibbana, melihat Nibbana, atau kalau disebut memasuki itu agak susah ya. Karena nanti dibilang, oh berarti Nibbana itu ruangan, tempat. Berarti memasuki Nibbana itu jadi salah terminologinya. Atau misalnya menuju Nibbana. Lah, Nibbana berarti satu tempat juga. Jadi agak susah. Jadi kata yang enak itu sebenarnya ya itu tadi, merealisasikan Nibbana. Jadi Nibbana nggak kemana-mana, ya ada di kita, ada di sekitar kita, dan kita bisa merealisasikan itu tanpa kita harus pergi misalnya ke Jakarta untuk realisasi Nibbana di Jakarta. Enggak gitu. Ya di sini pun bisa, dalam kehidupan sekarang dan di sini pula. Buddha mencapai Nibbana di India. Tidak artinya kita harus ke India untuk mencapai Nibbana, enggak. Di Indonesia pun kita bisa untuk mencapai Nibbana. Jadi Nibbana itu bukan tempat. Tapi kalau dibilang kondisi susah juga. Kalau ada kondisi berarti ada yang menyebabkan kondisi. Nah, itu juga susah. Jadi anggap saja sebagai orang yang sudah terlepas dari semua ikatan. Nah, itulah Nibbana. Terlepas dari semua ikatan, terlepas dari semua kekotoran batin, bebas. Makanya disebutnya nirwana atau nibbana. Itu artinya padamnya nafsu, padamnya kekotoran batin. Susah kan kalau dibilang padamnya kekotoran batin itu ada di mana? Ya di diri kita masing-masing. Tidak harus pergi kemana-mana. Ya itu yang disebut dengan nirwana ya, atau nibbana. Nah nibbana itu ada dua. Nibbana itu ada saupadhisesa nibbana, yaitu nibbana yang mempunyai sisa. Jadi ketika Buddha mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi, Buddha mencapai nibbana. Itu sudah nibbana. Jangan mengatakan bahwa itu belum nibbana. Itu banyak orang yang mengatakan berarti Buddha belum nibbana itu, dan masih hidup. Itu sudah nibbana. Tapi nibbana dengan sisa. Sisa apa? Sisa jasmani. Jasmaninya masih punya kekuatan karma untuk hidup. Enggak artinya kemudian kalau kita mencapai nibbana kemudian langsung mati. Enggak gitu. Jadi orang kemudian berpikir kan, tadi disebutnya kan nirwana kan padamnya nafsu. Jadi kemudian orang mengatakan bahwa hidup kita juga padam. Enggak gitu. Jadi banyak orang yang kemudian jadi takut untuk untuk merealisasikan nibbana karena pengertiannya ketika mencapai nibbana kemudian langsung mati. Enggak gitu. Bahkan Buddha, seorang Buddha pun mencapai nibbana, tapi sisa jasmani ini, sisa kehidupan, ya terus jalan sampai selesai, sampai karmanya habis. Karena ini adalah kehidupannya yang terakhir gitu. Ya kita juga begitu, nanti kalau kita mencapai arahat gitu ya, mencapai nibbana, nibbananya arahat, ya masih berlangsung nanti sampai akhirnya selesai. Buddha umurnya udah sampai 80 tahun, Bante Ananda 120 tahun loh. 120 tahun. 1,5 kali lipat kehidupannya Buddha sendiri loh. Panjang. 120 tahun. Tapi juga ada yang mati dalam usia muda, tapi dia sudah mencapai arahat. Ya enggak apa-apa, karena masing-masing orang punya karmanya masing-masing, punya kehidupannya masing-masing, punya energi yang harus dihabiskan masing-masing. Jadi jangan kemudian, oh kalau saya mencapai nibbana nanti matinya umur 80, enggak gitu. Masing-masing orang punya sisa kehidupannya masing-masing. Itu yang disebut nibbana dengan sisa. Sisa apa? Sisa kehidupan. Sampai akhirnya dia meninggal, mati. Nah itu yang kalau ketika dia mati benar terakhir itu disebut dengan anupadhisesa nibbana. Artinya dia sudah tidak punya lagi sisa. Sisa apa? Sisa jasmani. Jadi tidak akan lahir lagi. Mati. Mati itu benar-benar padam. Si apinya itu benar-benar padam. Ketika padam, kamu mau nyalakan, kamu mau berikan bahan bakar, kamu taruh kayu, kamu taruh daun kering, ya nggak bisa nyala. Oh apinya sudah padam. Kehidupan tidak bisa lagi berlanjut. Samsara terputus. Kelahiran ulang sudah tidak lagi ada. Nah, itu yang disebut anupadhisesa nibbana. Itu terjadi ketika Buddha berumur 80 tahun. Nah, itulah yang disebut dengan Mahaparinibbana. Jadi kalau yang tadi disebutnya nibbana biasa, yang ini Mahaparinibbana. Pari itu udah purna, terakhir, sempurna. Ya, itulah jadi yang terakhir gitu. Disebutnya parinibbana. Kalau yang mencapai di
bawah pohon Bodhi disebutnya hanya nibbana gitu. Jadi jangan salah paham ya. Ini banyak banget umat Buddha yang salah paham urusan beginian. Nah, itu urusannya tentang nibbana. Jadi tadi kelihatan ya, mulai dari tapo. Tapo itu adalah tadi mengikis kekotoran batin, membakar kekotoran batin. Kemudian brahmacharya, gaya hidup Brahma, lifestyle-nya Brahma, gaya hidupnya murni, dia tidak lagi punya nafsu, dia tidak lagi punya yang aneh-aneh. Jadi kehidupannya itu berdasarkan 4 tadi, metta, karuna, mudita, upeka, itu adalah lifestyle-nya Brahma. Kemudian dia masuk ke Arya Sacana Dasanang, melihat kebenaran-kebenaran tadi, yang ada 4 itu, kemudian dia merealisasi nibbana sebagai puncak, sebagai hasil, sebagai kulminasi dari effort selama hidupnya, selama jutaan atau mungkin miliar kehidupan. Puncaknya di situ. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau enggak saya lanjutkan, ya. Nah, saya pernah nanya sama Pak Wawor. Saya nanya langsung sama Pak Wawor. Karena kan dulu yang jadi acuan yang bisa menjelaskan dengan rinci awal-awal di ketika belum banyak kitab suci yang diterjemahkan itu kan tertentu ya, tidak semua orang bisa menjelaskan dengan rinci dan dengan fasih. Ya tentu ada Bante-Bante yang lain ya kayak Bante Panya dan lain-lain. Tapi satu saat, Pak Wawor ini kan terkenal urusannya ada 2 biasanya. Kalau tidak tentang alam-alam kehidupan, yang hubungannya nanti kemudian banyak mistisnya gitu kan. Nah kemudian yang kedua adalah tentang ketuhanan. Karena salah satu bukunya menjelaskan tentang secara, sebenarnya nggak terlalu rinci sebenarnya, itu menjelaskan tentang ketuhanan. Nah saya nanya sama Pak Wawor, Pak, di Udana setelah terbit, setelah Widyasena menerbitkan Udana terjemahan bahasa Indonesia, saya baca definisi dari ayat yang dikutip di bukunya Pak Wawor itu adalah tentang nibbana. Ada yang tidak terlahir, ajatang, abutang, akatang, asan katang. Ajatang tidak terlahir, abutang tidak menjelma, akatang tidak bantu saya. Bukan, tidak menjelma, tidak menjadi. Saya lupa, pokoknya ada 3. Terus yang terakhir asan katang, itu tidak bersyarat. Ini merujuk kalau orang mengatakan, kan nibbana juga ajatang, abutang, akatang, asan katang. Ya kan? Nibbana siapa yang mencipta? Enggak dilahirkan. Enggak ada yang melahirkan nibbana. Abutang tidak dijelmakan siapapun. Bahkan Buddha pun bilang bukan urusan saya itu ada nibbana atau tidak ada nibbana. Saya ada tidak atau tidak ada, kebenaran selalu ada. Nibbana selalu ada. Nah, terus saya nanya, jadi Pak Wawor, apakah definisi ketuhanan yang diambil dalam Buddhism itu mengacu pada nibbana? Jawabnya Pak Wawor tuh pinter. Jawab Pak Wawor gini, itu kan kamu yang ngomong, bukan saya loh. Iya tapi gimana Pak Wawor? Ya kan kamu yang mendefinisikan, kamu yang menyimpulkan. Bukan saya yang menyimpulkan. Udah. Gitu doang. Buat agama Buddha, buat Dhamma, buat kita, sebenarnya tidak terlalu urgent, tidak terlalu sepenting dengan definisi-definisi yang mungkin buat orang-orang dari kepercayaan di tempat sebelah. Karena Buddha itu hanya mengatakan bahwa karena ada ajatang, abutang, akatang, asan katang, maka ada jalan keluar. Cukup. Jadi Buddha itu tidak mengatakan bahwa apakah ada Tuhan atau tidak. Apakah kemudian Tuhan itu menjadikan key
sosok sentral dalam sistem belief dari Buddhism. Enggak pernah disebutkan. Definisi Tuhan itu hanya diambil karena definisi Tuhannya yang kita ambil adalah definisi Tuhan yang tidak personal. Berbeda dengan agama-agama yang dari Timur Tengah gitu ya, atau bukan yang Timur Tengah, yang dari sama-sama dari India, yang Hindu juga itu agamanya sangat personal gitu ya. Jadi ada dewa gitu-gitu ya. Nah, mereka juga kan punya personal, punya personalisasi. Makanya ada yang menyebutnya Bapak, ada yang menyebutnya tertentu gitu. Ada personalnya. Nah, di Buddhism beda sekali. Jadi kalau ditanya bahwa Buddhism itu punya Tuhan atau tidak, yang kita bisa bilang adalah kita mempunyai sesuatu yang kekal, tidak diciptakan, tidak dilahirkan, tidak menjelma. Kalau itu dianggap oleh yang lain itu sebagai Tuhan, so be it. Ya biarlah mereka menganggap itu sebagai Tuhan. Tapi kalau ada yang mengatakan itu dianggap sebagai, ini akhirnya kesimpulan saya ya, bukan jawabannya Pak Wawor, karena Pak Wawornya berhenti sampai di situ. Tapi kalau itu dianggap sebagai definisinya Nibbana, ya enggak apa-apa juga, karena memang ada di Udana. Gitu. Jadi kenapa kok Tuhan itu penting? Karena kita ada di Indonesia. Kalau kita tidak di Indonesia, definisi Tuhan itu tidak terlalu penting. Coba aja tanya di negara-negara lain yang disebut agama itu apa? Definisinya macam-macam. Soalnya kalau di Indonesia kan itu ada beberapa kriteria termasuk adanya Tuhan penyebutannya. Gitu. Jadi dibalikin lagi sama Pak Wawor, ya interpretasi kamu gimana? Ya interpretasi saya itu, kalau ada orang menganggap bahwa Ajatang, Abutang, Akatang, Asan Katang itu dianggap sebagai personifikasi ketuhanan dalam agama Buddha, disebutnya ketuhanan ya, bukan Tuhan dalam agama Buddha. Karena kalau Tuhan dalam agama Buddha itu identik dengan personal. Tapi kalau ketuhanan dalam agama Buddha itu identik dengan sifat, dengan karakteristik. Jadi bukan personal. So be it. Tapi kalau kemudian orang mengatakan, tapi kan itu dengan adanya di Udana kan kemudian menceritakan tentang Nibbana. Ya enggak apa-apa juga. So be it. Gitu. Ya ada orang-orang yang memang membutuhkan itu untuk urusan formal. Tapi ada orang-orang yang membutuhkan itu urusannya spiritual, untuk jernih. Jadi itu yang bagian itu mungkin sudah enggak terlalu penting lagi buat dia. Ya. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak saya lanjutkan ke yang ke-10 ya. Yang ke-10 itu ada 4 juga. Kok sudah 9 itu sudah mencapai Nibbana, kok masih ada manggala lain? Berarti Nibbana belum selesai dong? Oh bukan. 10 ini nanti akan kelihatan bahwa 10 ini itu adalah orang-orang yang sudah mencapai Nibbana punya karakteristik seperti ini. Ya. Nah, yang 4 itu apa? Yang pertama, meski tersentuh oleh kondisi duniawi, tidak pernah pikirannya tergoyahkan. Tanpa duka, tanpa noda, dan aman. Jadi ini 4 definisi orang yang sudah mencapai Nibbana. Jadi bukan artinya kemudian ada lanjutannya, Nibbananya belum selesai, enggak gitu. Itu juga kadang-kadang umat Buddha tuh rada kritisnya kebangetan. Jadi kan itu kan journey ya, dari manggala itu dari yang sangat sederhana, makin lama makin tinggi. Jadi itu journey. Nah, karena ini bait ke-9 belum selesai, ada bait ke-10 berarti journey-nya belum selesai. Enggak gitu cara berpikirnya gitu. Tapi ini adalah bagaimana mendefinisikan orang-orang yang sudah mencapai merealisasikan Nibbana, itu karakteristiknya seperti apa. 4 karakteristik itu yang disebutkan. Nah, ini ada satu cerita yang mungkin sedikit agak panjang, tapi saya akan coba singkat ya. Cerita ini menggambarkan karakteristik orang yang sudah masuk, mencapai atau menuju ke arah Nibbana. Yang sesuai tadi itu, yang 4 karakteristik itu. Ini adalah cerita atau kisah tentang Malika. Bukan Malika kedelai hitam ya. Nanti dibilangin Malika kedelai. Bukan, ini adalah Malika. Malika ini adalah perempuan yang diperistrikan oleh Bandula, seorang pangeran dari suku Mala. Suku Mala itu adalah suku yang mendiami tempat Kusinara, tempat di mana nanti Buddha akan parinibbana,
akan mangkat, akan wafat. Itu adalah Kusinara. Nah, suku yang menguasai daerah itu disebut suku Mala. Nah, Malika itu adalah istri dari salah satu pangeran dari suku Malika. Suku Mala, sorry. Suku Mala. Nah, saat belajar di Takasila, Bandula, suaminya, itu akrab dengan pangeran Pasenadi. Jadi zaman dulu, itu pangeran-pangeran itu dikirim ke Takasila untuk belajar. Takasila itu kayak universitas terkenal gitu loh di zaman itu. Jadi semua pangeran-pangeran di semua kerajaan di India, mostly hampir semua itu dikirimnya ke Takasila. Belajar macam-macam. Ada yang belajar matematika, ada yang belajar kedokteran, ada yang belajar banyak banget. Zaman itu belum ada Nalanda, universitas Buddhis terkenal, belum ada. Jadi Takasila itu menjadi rujukan pangeran-pangeran untuk belajar. Nah, karena di sana semua pangeran, ya temannya pangeran dong. Kalau dia datang ke sana, ya berteman dengan teman-teman pangeran, ya kan? Dan di sana negara-negara itu negara-negara kecil, negara suku, ya. Kayak misalnya di sini ya dulu kan ada suku Sunda, suku Jawa, suku Bugis, suku Bali, suku banyak. Dan itu kan biasanya punya kerajaan masing-masing. Bahkan di Bali pun kerajaannya ada banyak kan? Ada beberapa kerajaan gitu. Di Jawa sendiri kan juga ada beberapa kerajaan gitu kan. Nah, sama di India juga begitu. Jadi dulu itu kerajaannya kerajaan suku ya. Nah, si Bandula ini suaminya Malika itu berteman dengan Pasenadi dan Mahali. Setelah selesai, kemudian Bandula itu balik ke suku Mala di Kusinara. Ditantang untuk menebas 60 bambu yang diikat. Lu udah belajar susah-susah ke Takasila, buktikan. Lu sanggup nggak nebas tuh 60? Sebenarnya dia punya kemampuan itu. Karena dia powerful, punya kekuatan fisik. Tapi liciknya di tengah-tengah itu diselipkan besi. Kurang ajar memang. Dengan niat mempermalukan Bandula. Jadi ketika ditebas, ya nggak bisa karena ada kehalang besi. Besinya dimasukkan ke tabungnya bambu, salah satu tabungnya bambu. Jadi ditebas, ya mentok di tempatnya si besi itu. Nah, kemudian si Bandula kan diejek, dijelek-jelekan, diejek gitu ya. Percuma lu. Sampai ke sana-sana segala macam. Kayak gini aja nggak bisa. Ya. Nah, Bandula itu sudah mau panas kan karena dia diejek gitu ya. Yang namanya pangeran ya masih muda ya, jadi panasan gitu kan, diejek begitu. Dia sudah mau menebas itu pangeran-pangeran suku Mala. Lah kalau kayak gitu kan gawat ya. Bapaknya bisa diincar sama raja kan, kalau pangeran-pangeran lain dibunuhin satu-satu sama si Bandula kan. Karena itu Bandula itu ditenangkan oleh ayahnya dan disuruh pindah ke kerajaan lain, mengabdi ke kerajaan lain saja. Jangan di sini. Nah, dia masuk ke kerajaan Kosala, ada Pasenadi, teman-teman dekatnya. Jadi dia ke Pasenadi, ke raja. Nah, pada saat itu Pasenadi menjadi raja, menggantikan Raja Bimbisara. Kosala itu enggak, Pasenadi Kosala, benar, Pasenadi Kosala. Dia menggantikan ayahnya, kemudian dia menjadi raja di situ. Pasenadi itu kemudian mengangkat Bandula sebagai senopati. Senopati itu kalau di sini jenderal TNI kali ya, jadi angkatan perang. Angkatan perang. Jadi kebayang ya. Saya juga heran dong. Gila ya, itu orang dari luar diangkat sebagai jenderal. Kan agak bahaya ya. Kalau dia kemudian berkhianat, kemudian balik lagi ke suku Mala, lah kan Raja Pasenadi dalam bahaya. Karena dia menguasai angkatan perangnya. Nah, tapi ini enggak kejadian. Mereka berteman baik, benar-benar berteman baik. Bukannya si Bandulanya itu punya niat jahat, enggak. Jadi dia berteman baik. Tapi gara-gara Pasenadi itu juga kan punya teman-teman yang lain. Dan ada beberapa penasehat raja yang juga sama, kurang ajar. Ini Bandula ini karmanya jelek banget sih. Saya dalam hati tuh, ini kok orang ya kenapa kena fitnah kok banyak banget gitu. Di negaranya difitnah, di sini pun difitnah. Pasenadi itu pembisik-pembisiknya itu jahat. Mengatakan bahwa Bandula itu bentar lagi kan dia menguasai tentara. Dan dia bukan origin dari kerajaan di Kosala. Dia bentar lagi akan memberontak ke Baginda. Jadi si
raja itu, si Pasenadi Kosala itu diminta oleh pembisik-pembisiknya untuk mengirim Bandula beserta anak-anaknya. Ada 32 anaknya, hebat ya. 32 laki-laki untuk memadamkan pemberontakan di perbatasan. Nah, ceritanya kenapa dia bisa mempunyai anak 32 laki-laki itu juga menarik. Malika, istrinya, kan ini ceritanya tentang Malika. Kenapa kok dari tadi urusannya Bandula mulu gitu kan? Ceritanya tentang Malika. Malika itu ketika diperistri oleh Bandula, itu tuh kayak orang mandul. Jadi udah bertahun-tahun gak punya anak. Sampai akhirnya karena Bandula itu juga butuh penerus, kan di sana biasa ya, penerus klan atau penerus keluarga gitu kan. Kok istri saya tidak melahirkan gitu kan. Jadi Bandula itu kemudian mengirim istrinya dipulangkan. Kasarnya dicerai secara halus. Dipulangkan ke rumah orang tuanya. Nah, karena Malika itu penganut, jadi dia upasika yang sangat taat. Sebelum dia pulang ke rumah orang tuanya karena disuruh suaminya, dia mampir ke tempatnya Buddha tinggal. Waktu itu mungkin Buddha lagi ada di kerajaan Kosala. Jadi mampir dulu ke situ sebelum dia pamit. Jadi dia pamit kepada Buddha untuk meninggalkan Kosala, kembali ke suku Mala. Buddha bilang, kembalilah kamu ke suamimu. Karena disuruh sama sang Buddha, nggak berani dong. Karena kan dia seorang upasika yang sangat punya sada, sangat punya keyakinan. Keyakinannya itu teguh banget. Jadi dia nggak berani menolak nasihat dari Buddha. Jadi dia balik ke Bandula. Lah Bandula kan bingung ya. Lah kan saya suruh kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Iya, tapi Buddha mengatakan bahwa saya diminta untuk kembali ke kamu sebagai suami saya. Dan Bandula tidak berani membantah nasihat Buddha karena dia tahu, dia sangat sadar kalau Buddha itu ya kasarnya ampuh lah ya, kalau dia ngomong apa itu pasti ada alasannya gitu loh. Beneran dia melahirkan 16 pasang anak, 32 anak. Tidak hanya 2, 3, 4, 5, 6, 32 anak laki-laki. Dan semua punya keahlian masing-masing. Yang satu pinter apa, yang satu pinter apa, yang satu pinter apa. Lo kebayang dong kalau mereka mau bikin kerajaan sendiri, itu lengkap loh semua. Ada yang arsitek, ada yang suka kedokteran, ada yang semua sudah punya keahliannya masing-masing. Ada yang angkatan perang seperti bapaknya. Lah kebayang dong, makanya pembisik-pembisik itu takut banget kalau Bandula dengan 32 anaknya memberontak di Kosala, menurunkan Pasenadi Kosala dan dia merebut kerajaan itu. Karena backgroundnya kayak begitu. Nah, setelah dikirim ke sana, rupanya karena ya namanya gue niat jahat ya. Di sana itu ketika pulang, itu kan disuruh memadamkan pemberontakan. Selesai pemberontakannya dipadamkan, pulang ke ibu kota. Di tengah jalan itu dibunuh, memang sudah sengaja direncanakan. Jadi ketika mereka pulang dalam keadaan capek, dalam keadaan terluka, dalam keadaan, ya kan orang habis perang ya, di perbatasan, itu kan pasti pulangnya capek. Pulangnya juga banyak yang luka, dihabisi semua. Bandulanya mati, 32 anaknya mati. Kebayang enggak, seorang ibu yang tidak punya anak selama beberapa tahun, kemudian dapat anak 16 sudah disuruh pulang sama suaminya ke rumah orang tuanya karena tidak menghasilkan putra. Akhirnya punya 16 pasang, 32 orang anak. Ya kan kasih sayangnya itu luar biasa ya. Itu anak-anak yang sangat dinantikan dibunuh. Nah ini kejadiannya ketika Malika itu menjamu Buddha, dia mengundang Buddha untuk makan siang di kediamannya. Pada saat Malika, suaminya lagi perang, tapi dia ingat bahwa dia mungkin juga tahu ya dengan melakukan perbuatan baik, semoga kekuatan ini bisa membantu suaminya untuk bertahan. Tapi karena ya
Ya saya bilang karma buruknya memang nggak tahu tuh. Bandula dengan 32 anaknya itu karma buruknya memang mengharuskan dia mati di kehidupan ini. Jadi ketika Malika itu sedang menjamu Sariputta, Moggallana, dan sekitar 500 para biku yang lain menjamu di rumahnya, sedang melayani dengan tangannya sendiri, berita duka itu, pembunuhan, pembantaian, tepatnya pembantaian. Kalau pembunuhan mungkin hanya satu, ini dibantai. 32 putranya beserta suaminya dibantai, dikirimkan dalam bentuk secari kertas. Berisi catatan, memberitahukan bahwa suami dan 32 anaknya mati, dibantai. Ketika dia sedang melayani para biku. Dia terima itu dari utusan dari kerajaan, dia baca, terus dia lipat, dia taruh ke dalam saku, seperti tidak ada apa-apa, dia melayani kembali. Kemudian, beberapa saat kemudian, ada pelayannya yang tidak hati-hati, satu guci yang isinya ghee, kalau ghee itu kepala susu ya, jadi sekarang mah keju tapi belum level padat ya, tapi keju cair gitu ya, itu jatuh dan pecah. Kan susu itu ghee itu tuh sari susu. Jadi kayak bikin keju itu kan literan produk susu hanya dapat berapa gram keju. Jadi beneran berharga sekali, itu ghee itu luar biasa berharga. Jadi ketika itu satu kendi ghee penuh kemudian pecah, Sariputta mengatakan begini, segala sesuatu itu tidak kekal, jadi janganlah bersedih. Maksudnya menghibur Malika. Ya udahlah, ya udah ini direlakan saja. Kalau sudah jatuh, ya udah nggak usah ditangisi, kasarnya gitu. Terus Malika menjawab, apa artinya hanya satu jug atau satu kendi isi ghee dibandingkan berita yang baru saya terima. Saya baru terima, dia keluarkan ininya. Saya baru terima kertas ini yang mengatakan bahwa suami saya dan 32 putranya dibantai dan meninggal semua. Semua orang silent. Nggak ada yang berani untuk ngomong. Lu kebayang kan? Perbandingannya itu bumi dengan langit. Ghee yang nggak ada artinya, tapi orang dulu mengatakan ghee itu mahal. Gitu. Dan kebayang nggak kasih sayang seorang ibu yang sangat menginginkan putra dan kemudian mendapat putra, dan kemudian karena putranya banyak dan kemudian akhirnya kehilangan semua putranya. Betapa patah hatinya seorang ibu. Tapi dia bisa melalui itu semua dengan selamat. Nah, ini berhubungan dengan yang tadi yang saya bilang bahwa kualitas itulah yang menjadi kualitas-kualitas orang-orang yang sudah mencapai jalan menuju nibbana atau sudah mencapai nibbana. Jadi kualitasnya seperti itu. Putasa lokadamehi citang yasana kampati. Meskipun tergoda oleh hal-hal duniawi atau makan dihantam oleh banyak hal, dia batinnya tidak tergoyahkan. Dapat laba, untung, rugi, dipuji, dihina, terkenal, direndahkan, suka, duka. Batinnya tenang. Seperti ketika Malika menerima berita kematian pembantaian suami dan anaknya, batinnya tidak bergejolak. Dia dengan tenang memasukkan kertas berita itu ke dalam sakunya dan melanjutkan layanannya pada para biku. Itu menunjukkan ketenangan batin yang di zaman sekarang siapa yang punya kayak begitu? Luar biasa. Itu yang disebut putasa lokadamehi citang yasana kampati. Meskipun tergoda atau terkena hal-hal duniawi, itu batin tidak tergoyahkan. Tenang, seimbang. Kemudian yang lain adalah asokang, wirajang, kemang. Asokang itu artinya apa? Bebas dari duka. Soka itu duka. Asoka itu adalah bebas dari duka. Bebas dari penderitaan, bebas dari penderitaan batin. Asoka, wirajang. Wirajang itu adalah kebebasan dari noda hawa nafsu. Sudah tidak lagi berduka secara batin,
bebas dari hawa nafsu, dan aman, kemang. Dia aman berjalan kemanapun juga. Tidak ada orang yang bisa mencelakai dia, karena tugasnya sudah selesai. Kalaupun dia harus mati, seperti misalnya Moggallana, bukan Moggallana, seperti Angulimala yang dia karena karmanya dia sudah membunuh 999 orang dalam kehidupan sekarang, sehingga dia akhirnya dibunuh oleh keluarga orang-orang yang pernah dia bunuh, sehingga dia akhirnya mati sebagai arahat. So be it. Ya biarlah. Batinnya tidak tergoyahkan. Bahkan dalam keadaan seperti itu tuh batin tidak tergoyahkan. Jadi Putasa Loka Damehi, Citangyasa Nakampati tadi ya, kayak ceritanya Malika, dia kena hantaman begitu. Awalnya dia disia-sia suruh balik ke orang tua, ya dia terima. Suruh Buddha balik lagi, dia terima. Akhirnya dia dapat 16 pasang putra, kemudian menjadi putra-putra kesayangannya, dia terima. Akhirnya kemudian mati, ya dia terima. Itu bukan pasrah loh. Itu bukan pasrah loh. Dia bisa saja menggalang kekuatan untuk balas dendam, atau paling enggak demonstrasi lah ke situ. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia katakan begini kepada 32 istri-istrinya, maksudnya istri anak-anaknya. Dia mengatakan, jangan dendam. Wah, nasihatnya luar biasa. Jangan dendam. Semua orang memiliki karmanya masing-masing. Wah, inilah kualitas dari orang-orang yang, ya tadi, Putasa Loka Damehi, Citangyasa Nakampati. Meskipun terkena hal-hal duniawi, batin tidak tergoyahkan. Asokang tidak lagi menderita secara batin. Wirajang tidak adalah lagi nafsu. Kemang aman. Itulah kualitas dari orang-orang yang sudah masuk merealisasi, yang merealisasi nibbana atau yang menuju realisasi nibbana. Jadi itulah luar biasanya. Nah, kemudian bait terakhir itu adalah bait penutup. Bait penutup adalah eta disani katwana sabata ma parajita. Sabata sotingga cantik, tante sang manggala mutamangti. Artinya adalah setelah melaksanakan hal-hal seperti itu tadi, dari bait pertama sampai ke 10, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun juga. Mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Itulah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Indah ya? Indah sekali. Saya melihat sutanya pendek, tapi satu suta ini itu punya banyak sekali risalah. Jadi dibahas baik dari umat awam, profesor, akademisi, itu menjadi buku. Itu salah satu suta yang paling banyak dibahas. Meskipun sutanya sangat pendek. Bahkan Bhante Dhammananda pun punya satu buku sendiri khusus membahas masalah ini. Jadi ini suta yang populer dan bagus banget. Bagus sekali untuk umat awam. Membimbing umat awam yang tadinya sangat awam, tidak bergaul dengan orang tidak bijaksana, tidak bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan orang bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormat, sampai akhirnya mencapai nibbana. Perjalanannya itu ditunjukkan oleh Buddha. Ini loh perjalanannya kamu. Ini juga yang membuat berkah yang membuat kamu itu akan terlindungi. Makanya tadi kan disebutkan di dalam bait ke-10, dia akan dilindungi dan ini akan menjadi berkah bagi para dewa dan manusia. Berjalan aman tadi kemang aman kemanapun juga. Ya karena itu. Karena penuh berkah. Jadi jangan mengharapkan orang itu penuh berkah itu kemudian dapat lotre, undian 1 miliar, kemudian moga-moga dapat istri atau dapat suami orang kaya, orang tajir gitu kan.
punya rumah gede, gedongan gitu, itu belum tentu menjadi berkah loh. Itu bisa jadi menjadi halangan, menjadi penghalang. Tapi yang disebutkan oleh Buddha yang disebut dengan berkah itu ini. Itu kalau di total itu ada 38 step, 38 berkah. Yang makin lama makin tinggi. Dimulai dengan yang pertama, tidak bergaul dengan orang bodoh. Wah, itu statement pertama itu udah benar-benar tuh kalau orang bilang ya Buddha itu ya, kalau bikin statement itu sangat tegas. Jangan bergaul dengan orang bodoh. Dia nggak bilang ini atau itu, atau misalnya kita tahu bahwa kebajikan pertama itu berdana. Itu nggak masuk sebagai manggala pertama loh, dana itu. Dana itu nanti, mungkin di bait ke-6 apa bait ke-7. Itu dana, yang kita anggap sebagai sangat basic. Dana, itu di bait ke belakangan. Kebayang nggak? Berarti itu prerequisite-nya dana, itu tuh panjang banget. Dimulai dengan tidak bergaul dengan orang bodoh. Karena kalau kita bergaul dengan orang bodoh, dana kita akan diselewengkan. Dan kalau kita bergaul dengan orang bodoh, kita tidak tahu ini dana ini bergunanya ke siapa. Supaya bisa berbuah dengan maksimal. Indah kan? Jadi hanya untuk berdana yang segitu simpelnya, itu prerequisite-nya banyak banget. Nggak gampang, hanya sekedar berdana. Padahal dikatakan berdana itu adalah kebajikan yang paling gampang. Tapi untuk mencapai level itu, kebutuhan untuk prerequisite tahu ya apa? Syarat, prasyarat supaya bisa melakukan dengan benar itu banyak. Ternyata, jadi nggak sesimpel itu. Jadi kalau orang mau belajar agama Buddha, saya pikir cukuplah ini satu suta. Nggak usah banyak-banyak suta. Apalin saja, mengerti dengan baik satu suta ini. Mencapai nibbana. Sudah terangkum semua kebajikan yang kita bisa lakukan, itu ada di situ semua. Termasuk tadi 4 kebenaran mulia itu ada di bait ke-9. Ada. Jalan mulia berunsur 8 itu juga ada di bait ke-9. Jadi kalau orang mau ditanya apa sih saran Buddha terhadap umat awam itu apa? Manggala Sutta. Itu kode etik atau itu adalah guidelines atau petunjuk, pedoman buat umat awam. Yang perlahan-lahan nanti akhirnya mencapai nibbana. Bahkan, ya itu tadi, dimulai dengan sangat sederhana. Tidak bergaul dengan orang bodoh. Itu saja buat kita agak susah ya. Tapi itu prerequisite. Itu adalah yang pertama. Itu adalah batu pijakan. Itu adalah fondasi. Jadi bait pertama itu adalah fondasi. Kalau bait pertamanya tidak kuat, tidak bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan orang bijaksana, dan memuja mereka yang patut dipuja. Ini menjadi satu fondasi yang kuat. Kalau ini tidak kuat, atasnya nggak mungkin maju. Harus dimulai dari sini. Dari fondasi itu. Jadi semoga kita bisa maju dengan Dhamma. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah baca suta yang terlalu panjang-panjang. Satu suta ini kalau dipraktekkan akan menuntun kita kan masuk ke dalam nibbana, merealisasikan nibbana. Jadi ya semoga kita bisa mendapatkan hikmah atau hidayah dari suta yang meskipun pendek banget, nggak sampai 5 menit melafalkan, tapi isinya dalam sekali. Dalam sekali. Dan ini bukan hanya suta untuk para biku, ini suta untuk umat awam. Suta-suta lain banyak untuk para biku, tapi ini suta khusus untuk umat awam. Jadi Buddha itu sangat-sangat memperhatikan kita sebagai umat awam. Dikasih guideline yang jelas. Ya, jadi moga-moga Manggala Sutta ini bisa menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Bukan menjadi textbook ya, bukan menjadi kayak orang belajar di kuliah itu, bukan. Tapi ini adalah pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita maju satu demi satu. Tujuan kita kan bebas dari penderitaan. Lah kalau kita tidak mau praktek gimana? Ya inilah pedomannya praktek gitu. Simple banget tapi dalam. Ya.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata.